Sobat Ambyar. Hari ini hari yang sangat istimewa sekali buat kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang tentu saja kali ini memperingati Hari Raya Nyepi. Tentunya kami di pagi-pagi Ambyar mau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Ciptakan damai dalam keheningan ya. Semoga kita juga bisa menciptakan damai untuk diri kita sendiri termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dewi, ciptakan damai dalam keheningan. Ini dia lagi damai. Hari ini dia lagi tenang, jangan diganggu. Ya, tapi Sobat Ambyar, kita tuh sebenarnya di pagi hari ini punya bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Ya, kami sudah coba cek jadwalnya dari episode pertama pagi-pagi Ambyar. Dari tahun 2020 dan akhirnya baru sekarang bisa hadir sebagai bintang tamu. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan King Nasar. Ya. Luar biasa. Tolong banget, saya ingin mengklarifikasi jangan pernah panggil saya King. Kenapa? Sebentar, jadi bahas. Sebelum kita ngobrol silakan duduk dulu Nasar. Ya, Nasar duduk dulu ya. Kenapa kok hari-hari itu Silakan selalu duduk. membuat status-status? Hei, bintang tamu di tengah, pos di pinggir bintang tamu sini. Ini di Gua kan lagi pinggir. Di situ. Kan Di situ. Situ. Nih kita mau klarifikasi dulu ada postingan dari Nasar kemarin tuh. Oke, jangan panggil aku King lagi. Untuk teman-teman aku dimanapun berada, mulai sekarang dan seterusnya, kalian tolong stop panggil aku King. Oke? Jangan panggil aku King lagi. Itu ngambil capturean dari mana? Kok nggak follow King Nasar sih? Mana? Itu ikuti. Bener juga. Tapi gua kurus banget ya di situ ya, bagus ya pipinya tirus ya. Ya, Oh, tuh di kamera juga bagus. coba. Jadi kita nggak boleh manggil kamu King Nasar lagi. Ya, jadi sebenarnya aku Abis kan gitar match ya? ya, aku tidak pernah merasa aku anak raja ataupun aku anak sultan ataupun aku keluarga dari kesultanan atau kerajaan atau apa. Jadi sebutan king itu kan kadang-kadang menjadi satu kebaikan atau kadang juga menjadi suatu tidak kebaikan. Kenapa? Untuk orang-orang tertentu. Aku tahu kenapa kamu nggak mau dipanggil King. Jadi apa? Queen. Enggak. Kadang kalau queen pun juga aku merasa maksudnya pokoknya bukan dari anak raja gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang Kenapa kamu berat. jadi begini? Ini bukan teman kita loh guys. Bukan, maksudnya gini, kadang-kadang kita suka harus memahami juga beberapa orang ya yang misalkan dia mau atau tidak, bukan masalah tidak peduli tapi aku lebih baik kayaknya banyak yang gak oke nih gue pakai nama tagline King Nasar. Ada penyebabnya nggak? Kalau disebutkan penyebabnya kan mungkin tidak terlihat gitu. Jadi kalau kita Atau bilang ada komentar-komentar negatif yang kalau mungkin komentar mah udah pasti dari zaman ada. Padahal aku tuh cuman tulis King Nasar tuh bikin di Instagram aja namanya King Nasar. Coba Kan ini kita. memang King kan King itu King dangdut. Suaranya King bagus, dangdut itu cowok mungkin- sekarang yang lagi naik daun. Betul. Iya. Itu kan bisa juga Idola jadi Dewi doa. Persik. Betul. Cuman kalau King of Dangdut kan memang Bapak Haji Roma Irama gitu ya. Kalau Ya kan tapi kamu kenapa, kepan anaknya. enggak maksudnya tapi kenapa tiba-tiba out of the Iya. blue, tiba-tiba langsung mau, ini kan semua orang membaca. Iya. Followersnya King Nasar kan juga besar banget. Kamu di televisi setiap hari. Iya. Nah, King Nasar itu dikenal sebagai penyanyi muda laki-laki yang udah besar banget. Nama kamu dan sudah kamu besar. tuh dan King Nasar itu tuh udah kayak nempel banget. Kita Betul. manggil King, Kangking, Kangking, Kongking, Kangking gitu kan. Coba Nah, deh. sekarang kita mau panggil apa? Booking apa Apa bagaimana karena- gitu. saya mau Apa nanya dulu ya, karena mohon habis maaf. olahraga? Ya, ini dia mau jawab, gimana mau jawab lu pada nanya mulu. Sabar, Hening. Saya mau Silakan. nanya ya, mohon maaf nih ya. Kenapa ini jadi pindah ke sini, ini pindah ke sini? Oh iya, juga. Oh iya, pindah Oh iya, nih iya. Bandungnya kita baru Oh iya. sadar. Ada alasannya dengan percintaan nggak? Tidak ada alasannya dengan percintaan, tidak ada alasan dengan apa-apa. Cuman mungkin saya lagi mencari nama lain gitu. Mungkin maksudnya gini ya, mungkin yang tidak berhubungan dengan kerajaan. Atau kadang gini ya, ada orang bilang King, dilihat dari segi apa gitu loh. Misalkan ada orang nanya gitu, dari segi apa sih King? King dangdut Pak Haji Roma Irama. Terus King apa gitu maksudnya. Kalau bicara Kan masalah, kamu King pagi-pagi Ambyar. iya.
King Trans TV. Cuman maksudnya kalau kadang-kadang suka mikir sendiri gitu maksudnya. Ntar orang berpikiran. Kepikiran aja gitu ya. Kepikiran maksudnya gini. Ini ada netizen yang Coba baca mengatakan, dong. netizen, kalau ganti nama harus diselamatin apa dibuburin? Lanjut. Username lo aja masih King, gimana sih Kong? Nah, salah satunya adalah gini. Coba perhatikan ya di situ ada jawabannya Mimi. Mimi Dari samping kirain bapaknya Farel. Ivan Fadila tuh mirip Iya, katanya. karena memang udah lumayan kurus ya. Tambahin bukan depan username kayaknya pas yes. Bagus. Nah, ini pertanyaannya, apakah kamu akan mengganti nama Instagram kamu nggak? Nah itu permasalahannya, aku nanti mau tanya dulu, karena kalau udah verified itu kan agak sulit ngurusnya. Tapi kalau emang bisa nanti aku cari nama yang lain, mungkin kalau Di Facebook? Madam. Di Twitter. Madam Nasar. Tapi ya, coba kamu berdiri ya. Kita sekarang manggilnya apa kenapa dong? sih kok aku diatur-atur suhu sebenarnya? Nasar. Jadi kita manggilnya Nasar nih. Udah gini aja Ya, sekarang Nasar. Kita ngomong. panggil lo apa sekarang? Ya udah panggil Nasar aja dulu. Nasar. Gini ya Nasar, mau kamu nggak pengen dibilang King, mau Instagram kamu namanya bukan King. Opa mungkin. Boleh Opa, Opa tapi Nasar. kamu buat kita tetap King di hati kita. Ini yang terpenting. Ya. Cuman Aku minta sama teman aku, sahabat aku, tolong dikondisikan jangan galau-galau, matanya bengkak, nangis. ini karena kemarin nyoba softland baru. Jangan coba warna abu-abu atau warna hijau kayak Karen Delano ya. Yang biasa aja, yang minus aja jangan ya. pernah warna hijau nanti kayak aku. Kenapa? Oh, ular. Oh, mata Ular, duitan. ratu Ya. ular. Ya apapun itu kita selalu berharap yang terbaik lah buat semua teman-teman kita di sini, buat Ya. kru, buat kreatif, produser, termasuk juga Perlan 86 dan juga Sobat Ambiar ya. Namanya masalah dalam hidup pasti akan selalu ada, bagaimana kita bereaksi sama masalah tersebut. Sama ingat bahwa tidak ada yang abadi, dari mulai masalah kita, kebahagiaan, kesedihan, tidak ada yang abadi, begitu juga dengan usia kita tidak ada yang abadi ya. Tapi Kalau Rian ngomong tuh, gue tuh suka paham gini loh ya. Kalau Rian lagi ngomong perhatiin deh. Kalau Rian abis ngomong tuh kayak ada obrolan sebelumnya sama Karen gitu. Bukan. Kalau obrolan gue tuh maksudnya dengan dia mengubah dia tidak mau dipanggil King lagi, menurut gue ini pendewasaan buat iya, Nasar. udah, yuk kita Betul, nggak mulai apa-apa. Boleh berikan tepuk tangan buat Nasar. Nasar ya. Pokoknya gini loh guys, pokoknya Apalagi? kita semuanya ini jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Iya. Intinya itu, jadi mau disakiti, mau tidak, intinya kita tetap berbuat baik dan memaafkan. Betul ya. Sama seperti selebriti yang satu ini, kita juga baru dapat kabar bahwa katanya di bulan April 2022 dia akan menghirup udara bebas ya. Setelah 10 Udah bebas? tahun berada di dalam jeruji besi Ya, karena 10 tahun. kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, dan kita akan lihat informasinya. Ini Angelina Sondah yang akan segera bebas. Ini dia. Ya, Hari ini ternyata sudah Betul. bebas, bisa menghirup Ya. udara bebas ya, udara Ya. yang tentu saja ini selalu dinantikan selama 10 tahun ini. betul. Dan tadi pagi sebenarnya aku tuh sempat ngikutin live-nya. Angelina Sondah bertemu langsung bersama dengan kedua orang tuanya dan keluarganya dan makan pagi bersama, itu tersentuhnya luar biasa. Ya. Alhamdulillah bisa kumpul bersama keluarga ya. Betul, Mbak. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu apabila kita bisa bersatu dan berkumpul Iya. bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa mampir ke sini ya, Mbak Iya, Angel kita ya. mau undang Angelina Sondah ya untuk mampir main di sini di pagi-pagi Ambiar. Mudah-mudahan ada waktu bisa mampir ya Kak. Betul. Ya, dan kita akan langsung bertemu dengan bintang tamu kita yang pertama ya Sobat Ambiar. Bintang tamu yang pertama ini aduh kayaknya lagi ada masalah yang berat sekali. Kemarin katanya kan kalau datang ke sini waktu itu dia sama pasangannya serius banget gitu, bahkan mau menikah. Yang kita dapat informasinya bahwa selebriti yang satu ini gagal menikah karena putus. Kita hadirkan, ini dia. Dinar Candy. Lagi Lemes lemes banget dong. sih. Lemes banget. Kenapa? Biasanya pakai lipstiknya Biasanya yang cerah semangat ya. Dinar, kenapa sayang? Enggak, coba diundangnya 2 hari yang lalu. Ini bengep-bengep semua. Oh nangis sedih. Tapi nggak kelihatan, kamu tetap cantik kok. Amin, Mami. Jadi kamu udah putus beneran? Ya masalah lah, masalahnya gede. Oh sebesar apa, kita nanti akan ngobrol sama dia dan cari tahu sebesar apa. Tapi kita mau lihat, karena kemarin sering umbar kemesraan bersama dengan sang mantan kekasih Ridho Ilahi Dinar Candy putus. Ini dia. Dinar, ini beneran putus atau gimmick sih? Coba kasih tahu sama Kan kita. disangka gimmick. Jadi Dinar tuh kemarin tuh pas putus, jadi hari itu putus, besoknya itu aku ada collab sama
itu Irfan Hakim. Tadinya nggak akan ngebahas ke sana, cuman tiba-tiba nanya ke sana jadinya sedih. Kapan putusnya? Berapa hari yang lalu gitu. Lagunya nggak kayak lagu kayak itu kan, Arafi putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Nah itu kan udah 5 kali diputusin. Udah 5 kali diputusin. Diputusin. Kamu diputusin sayang. Dia yang mutusin. Oh, sekarang dia yang mutusin yang kelima ini yang terakhir ini. Alasannya apa? Selalu dia yang mutusin yang 5. Alasannya apa yang ini? Cemburu nggak? Ada orang ketiga nggak sih? Enggak, jadi kemarin tuh kan aku lagi Kasian sampai tambah kurus loh. lagi meeting. Aku bilang ke dia, kan dia bilang kan mau serius sama aku. Terus aku bilang, sayang aku mau meeting sama DJ ini, tapi aku mau diantar sama kamu biar kamu tuh tahu kerjaan aku tuh gitu, biar nggak disangka aneh-aneh. Terus sama dia itu ya diantar lah, ya udah ayo, karena kan kalau aku meeting sendiri takutnya dia mikirnya aneh-aneh, karena kan ini yang meeting sama aku cowok. Nah terus aku ngajak dia gitu, terus kan ini aku, ini dia kayak gitu. Nah terus di sini tuh lawan meeting aku, terus aku tuh gara-gara kayak gini, terus kan ada live musik berisik, terus aku cuman apa nggak kedengeran gitu, terus dia marah. Dikirain kamu apa-ngapain sama cowok itu gitu Nah ya. kan kalau mau ngapa-ngapain nggak mungkin ajak dia gitu. Cuman karena gitu doang kan dia tahu kamu pekerjaannya tuh artis gitu, selebriti, DJ juga, sering ketemu orang, sering ketemu laki-laki, meeting segala macam kan hal yang biasa. Iya makanya aku tuh berat di hubungan ini tuh gara-gara udah nggak kuat gitu, karena aku tuh kayak susah mau kolaborasi atau apa sama DJ yang lain, karena kan aku harus ngembangin DJ-nya, kan aku cari uang dari sana gitu. Aku harus ngembangin DJ-nya, cuman kan lawan yang suka kolaborasi sama aku tuh DJ cowok. Dari dulu emang suka cemburuan, Rido? Iya, dari putusnya tuh semua karena Tapi cemburunya Nggak normal mungkin. nggak normal ya, nggak jelas gitu ya. Kamu putus dari Rido Ilahi yang suka cemburuan sama kamu, susah buat kamu meeting ketemu orang, susah buat kolaborasi sama orang, akhirnya putus. Ada perasaan lega nggak? ya tapi kan maksudnya tuh aku kan masih Perempuan kan, sayang. ya. Namanya juga hubungan baru 6 bulan, pastilah masih cinta-cintanya. sayang-sayangnya. Masih cinta-cinta. Abis nangis. Enggak. Sama Mbak Rahmat Takut gitu juga kemarin. Jangan suka fitnah. Aduh. Orang baik-baik aja disebut abis nangis emang. Kamu kali ya abis nangis. Itunya bengap di sini. Ya abis coba soplet iritasi. Dinar, Lanjut. ini kita bakal Nangis lihat sampai artikel 3 sama pagi. Sobat Ambiar di rumah ya. Dinar ini putus dari Rido Ilahi karena katanya Rido sudah mulai berubah. Apa sih yang bikin berubah? Kita kasih lihat ya. Dinar Candy ungkap alasan putus dari Ridho Ilahi, sebut sang kekasih mulai berubah. Emang berubah gimana sayang? Berubah gimana sih? Iya, kalau kemarin tuh yang terakhir itu putus dia kayak ngebentak gitu. Aku mulai kaget kayak kok dia mulai ngebentak ya gitu. Tapi kalau aku sih kan aku cuman diem nggak ngelawan gitu kan biar cair gitu suasananya. Terus aku besoknya minta maaf ke dia gini-gini kalau aku salah kayak gitu-gitu, karena kan aku masih berharap dia kan bilang mau serius sama aku. Hebat ya Dinar ya. Ya kan aku cinta. Tapi nah, kalau kamu bilang kamu cinta, ada gak kepikiran sama kamu kalau ya udah deh gue korbanin aja, gue nggak usah jadi DJ lagi karena gue cinta sama dia. Tapi kan dia nyari duit. Ya, Iya, nggak, Dinar maksudnya makan gimana? tahu kamu cari duit, tapi kan kalau memang tidak membuat dia apa sih nyaman, seharusnya tanggung jawabnya Rido kalau mau serius banget menghidupi semua dan apa itu yang kan kamu inginkan. yang kan dia juga sering bilang kenapa kamu nggak mau segera nikah sama aku kayak gitu, biar mungkin jadi tanggung jawabnya dia. Cuman kan Dinar itu masih banyak setoran, masih misalkan rumah masih KPR yang di Jakarta, terus mobil juga kan masih ada cicilan beberapa gitu. Kenapa Dinar nolak nikah? Karena aku nggak mau ngebebanin ke suami laki-laki, nantinya ya, gitu. ya. Jadi kalau udah selesai setoran semua, aku kan ceweknya kerja keras. Jadi aku tuh nggak mau bawa itu, nggak mau bawa kayak bekas cicilan aku, gaya hidup aku terus aku dibawa ke dia, kan nggak enak gitu, kasihan. Makanya cari yang lebih umur aja dikit. Biar Lebih lebih dewasa. ngomong, lebih iya kan rata-rata juga Iya. begitu ya. Tapi Dinar, maaf ya, ini kamu boleh cerita atau enggak? Sempat ada main fisik nggak sih? Enggak sih kalau dia, enggak, cuman giniin tangan doang kemarin gitu. Kamu Enggak, tapi dia tuh nggak pernah. nggak pernah di apa Nggak pernah, dia sih cuman kayak ngambekan, cuman kan itu kayak jadinya tuh
ke batin akunya tuh lama-lama ya itu. Oke, jadi intinya hanya karena cemburu aja gitu ya? Cemburu aja, tapi sebenarnya kayak dia itu aku tahu karakternya kayak emosi sesaat, cuman kalau diulangin lagi kan ke akunya tambah sakit. Aku pernah mengalami hal itu loh. Dulu aku tuh pernah dicerai berkali-kali, saking keselnya aku akhirnya oke kita cerai. Tapi kalau gue jadi Dinar Candy Hati-hati ya, sama perempuan gitu. Perempuan tuh kalau sudah benar-benar memutuskan, maksudnya tuh laki-laki jangan suka mancing ya gitu. tapi kalau gue jadi Dinar Candy gue akan bilang sama dia, kalau lo gak setuju gue begini segala macam, ya gue punya beban ini dan itu, tolongin hidup gue. Tapi ini ada Karena pembelaan kan gua dari perempuan. Ridho Ilahi ya. Mungkin ini juga pembelaan atau alasan dari dia kenapa memutuskan Dinar Candy. Iyalah. Ada gengsi, rasa gengsi dari seorang laki-laki. Tanggapan kamu pernyataan Ridho Ilahi barusan? Yang tadi kan aku suka bawa-bawa asisten. Kan dia bilang kan kita budayanya ketimuran. Ya kan? Budayanya ketimuran. Ya aku ya kalau kemana-mana pasti bawa asisten aku. Misalnya kita liburan ke Bali rame-rame kayak gitu-gitu. Kan belum nikah juga kan saya. Iya harus belum. rame-rame, betul. Iya rame-rame. Kan dia ngajaknya ke arah yang baik. Jadi rame-rame terus. Tapi gitu. tadi dia bilang apa? Dia merasa apa ya? Ada satu gengsinya ya kalau tadi aku dengerin pernyataannya dia. Apa sih tentang pernikahan, ngebahas apa itu sampai dia merasa gengsinya Tidak kayak dihargai tersentil sama gitu. karyawannya gitu. Maksudnya gimana sayang? Ya mungkin kayak asisten aku ya mereka itu suka baperan gitu loh. Jadi misalkan kalau aku berantem pasti mereka mihak ke aku kan. Iya. Karena mungkin kayak berkali-kali mereka tuh lama-lama jadi kesel, jadi ikut-ikutan gitu. Kalau ngebahas pernikahan di dalam konten apa itu yang membuat dia agak tersinggung? Enggak, ya maksudnya tuh, nah ini yang tadi aku ungkapin tadi sebenarnya aku kayak agak ngulur ke pernikahan itu bukan karena apa namanya itu Dinar nggak mau menikah, Dinar nggak mau dihalalin kayak gitu-gitu. Tapi ya itu aku masih banyak tanggungan yang aku harus selesain. Aku kan nggak mungkin pas berumah tangga aku bawa banyak setoran padahal itu gaya hidup aku. Nah sementara kan kalau di pernikahan kalau secara agama Islam kan cowok yang bertanggung semua kan Nah kasihan. Dinar tapi pernah komunikasikan itu enggak? Kasih Belum. tahu bahwa aku punya banyak tanggungan, aku harus bekerja, aku punya tanggung jawab. Pernah nggak sampaikan itu ke dia? Dia pernah bilang gini sih, ya kalau udah nikah ya itu nanti masa sih rezeki nggak dikasih sama Allah gitu. Bukan Dinar nggak percaya seperti itu, cuman kan aku harus prepare. Betul. Itu nggak mau Pinter. gambling gitu. Pinter, betul. Kayak sekarang kan maksud tuh Dinar kan nge-DJ kan lagi stop. Kayak aku nerima brand-brand, kayak aku kelola sosial media gimana caranya dapetin uang gitu biar bisa ngehidupin Banyak orang. Banyak orang. Betul. Aku keluarga aku, terus kan aku asisten juga banyak. Tapi Ridho udah hubungin kamu lagi buat minta Minta balikan balikan. misalnya atau minta maaf segala macam, ada penyesalan gitu? Ada Bilang apa? dia ada chat gitu sih. Kita mau kasih lihat ini chatnya Ridho Ilahi ke Dinar Candy lewat Instagram ya. Dinar, maafin aku ada salah. Cepat sembuh kamu ya. Dan mungkin beberapa waktu dekat ini aku masih akan berusaha chat kamu. Wajar karena nggak mungkin aku langsung ngelupain kamu. Aku tahu kamu wanita baik, wanita mandiri, wanita hebat. Aku bangga bisa sayang sama kamu. Yang semalam lupain semua, itu hanya hati yang sakit berbicara. Semoga kalau kita jodoh, aku bisa menjadi cowok yang lebih baik lagi untuk kamu biar kamu sayangin full dan kamu jaga. Ya udah nggak apa-apa nggak dibales. Udah dibaca aja aku senang. Pelan-pelan aku belajar buat ngejauh. Namanya juga biasa sering sama kamu dan sekarang harus ngejauh dari kamu pasti perlu waktu. Dinar cepet sembuh ya. Makasih buat semua kenangan indah aku sedikit pun nggak ada kecewa dengan hubungan ini. Ini kapan dia chat kamu, hubungin kamu lewat Malam-malam. Instagram? Kapan? Ya abis mutusin aku kemarinnya terus ngechat. Besoknya. Ini kamu balas nggak? Ya aku bales, cuman aku kan nggak mau terlalu panjang balasnya, aku bales singkat terus karena itu kan lagi emosi dua-duanya, daripada aku ngeluarin kata-kata yang kasar atau aneh aku diem aja dulu, pengen tenang. Tapi pingin tenangnya itu akan kembali lagi atau ya udah putus? Balikan gitu maksudnya? Nggak tahu sih. Soalnya kan sebenarnya dia itu baik, cuman ada emosi sesaatnya itu yang suka kadang-kadang dia itu meledak tiba-tiba gitu. Mungkin Dinar Candy ini dia masih ragu balikan atau nggak balikan karena ada yang menduga Dinar Candy ini diporotin. Betul atau tidak? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.